Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi Pak. Pak. Oke, Pagi Pak. oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Martin, silakan pimpin doa kita. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Sudah sarapan? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. nggak sarapan. Terlambat bangun, Pak. Oh, ya udah. Oke, tidak apa ya. Nanti sarapan dulu. Baik, jadi em, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Nah, ada di sini yang tahu apa itu transformasi geometri? Saya, Pak. Ya, silakan. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya, Pak. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Putri. Ya, betul ya. Nah, jadi eh, ini hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini ada terbagi menjadi empat ya. Ada yang pertama itu translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, baiklah di sini Bapak akan mengirim PPT kita ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenai transformasi geometri. Nah, karena tadi transformasi geometri ini ada empat, translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Pada pagi hari ini kita hanya mempelajari translasi dan refleksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui LKPD interaktif, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat translasi dan refleksi dengan benar. Kemudian melalui LKPD interaktif, peserta didik dapat menganalisis permasalahan translasi dan refleksi dengan baik sehingga dapat menentukan bayangan titik dengan matriks. Kemudian yang ketiga, melalui LKPD interaktif, peserta didik dapat membuat contoh soal translasi dan refleksi dengan baik. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri ya tadi ya, apa itu transformasi geometri? Nah, transformasi geometri itu adalah perubahan posisi suatu objek ya, baik titik, garis ataupun bidang dalam tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Nah ya. Nah, jadi di sini Bapak ada dua nih. Ya, di sini ada dua gambar ya. Batik ada batik jenis kawung sama yang di sebelahnya itu ada batik jenis parang ya. Nah, di sini salah ini adalah termasuk pentingnya kita mengapa kita harus belajar transformasi geometri ini. Transformasi geometri ini bisa kita temuin di dalam desain, dalam seni ya, termasuk kayak jenis batik ini ada ataupun di arsitektur. Ya. Di sini yang batik jenis kawung ini itu penerapan dari transformasi geometri yang refleksi. Kalau yang di sebelahnya itu batik jenis parang itu merupakan eh, penerapan dari transformasi geometri yang translasi. Nah, jadi apa sih itu translasi? Ya, apa itu translasi? Jadi translasi itu adalah transformasi yang menggeser setiap titik, ya, titik pada objek dengan jarak tertentu ke arah tertentu. Nah, ini biasanya dinotasikan dalam bentuk ya, itu translasi XY itu ditranslasikan atau digeser menjadi X tambah A dan Y tambah B, di mana A dan B ini adalah jarak geser dalam sumbu X dan Y ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari translasi ini
Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini ya. Ada. Kalau dari gambar ini, gambar yang pertama itu yang kuning, itu dia bergeser secara diagonal ya. Kemudian yang sama juga yang gambar kedua. Jadi ada titik mula-mulanya dan ada titik bayangannya setelah digeser. Nah, itu inilah contoh dari bentuk translasi. Kemudian apa itu refleksi? Sekarang kita belajar refleksi. Nah, refleksi ini artinya pencerminan ya. Kalau tadi translasi itu adalah pergeseran, refleksi ini adalah pencerminan dari suatu objek ya, yang mencerminkan objek terhadap suatu garis tertentu. Jadi ada dia itu dicerminkan terhadap apa gitu. So, jadi disebut ini sebagai sumber refleksi. Nah, kalau dinotasikan refleksi ini, notasi matematisnya itu ada dia refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X itu dinotasikan dengan XY dicerminkan menjadi X negatif Y. Kalau terhadap sumbu Y jadi XY negatif X Y gitu ya. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka XY itu dicerminkan akan menjadi YX. Oke, baik. Selanjutnya, contoh dari refleksi ini dia. Jadi ada dia pencerminannya. Jika kalau dari gambar yang pertama itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi dia dari yang mula-mula sebelah kanan, di sisi sebelah kanan dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi dia berada di sebelah kiri gitu. Jadi ada bayangannya. Kemudian yang ini juga pencermin terhadap sumbu Y juga yang di sebelah kanannya ya. Nah, jadi Bapak sudah mengirim ya ke kalian ya, ada di grup Bapak sudah mengirim LKPD ya, dan juga bahan alat yang kita gunakan ya itu berbantuan teknologi ya, itu GeoGebra. Mungkin kalian sudah pernah buka ya GeoGebra. Jadi Bapak mau kalian kerjakan LKPD ya, tapi yang untuk soal nomor satu A, B, C, dan soal nomor 2. Oke, itu saja yang Bapak minta. Mungkin bisa kalian kerjain 5 menit ya, karena gampang. Itu ada masalah yang di situ di dalam LKPD tersebut. Silakan kerjakan dalam 5 menit ya. Gunakan aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak kirim bahannya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ya bertanya ya kalau ada mengalami kesulitan. Ada yang mengalami kesulitan? Martin gimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya, ya bagus. Putri gimana? Aman? Aman, Pak. Ya,
Bapak rasa sudah bisa lah ya dijawab ya. Ada kira-kira yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan share screen jika ada ya. Ada yang bisa? Juga sudah siap? Saya nomor satu bisa, Pak. Oh iya, Sudah, Pak. ya. Oke, silakan Martin, presentasikan ya. Oke, baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Sebentar, biar Bapak saya jadikan host ya. Ya, silakan. Izin, Pak. Apakah layarnya sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Baik, di sini saya Martin Marbun akan mempresentasikan soal nomor satu. Nah, di mana pada soal dikatakan sebuah segitiga ABC terletak pada titik koordinat A 2,1, B 5,1, dan C 2,4. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Maka tentukan A. Gambar bayangan objek tersebut dengan menggunakan animasi GeoGebra. B. Titik koordinat bayangan objek tersebut. Nah, jadi yang pertama, eh, inilah gambar segitiga yang tadi, yaitu di mana titik A-nya itu 5,1, titik B-nya 5,4, dan titik C-nya 10,1. Nah, eh, jadi untuk melihat refleksinya terhadap sumbu X, ini dia teman-teman. Nah, ini dia gambar gambar bayangan untuk menjawab yang A, ini dia gambar bayangan objek dengan animasi GeoGebra, di mana titik A-nya itu menjadi 5 minus 1, titik B-nya 5,-4, dan titik C-nya 10,-1. Nah, selanjutnya saya akan menjawab eh, soal nomor 2. Mana tadi soal nomor 2, eh, ya, Pak. Soal nomor 2 yaitu sebuah segitiga ABC terletak pada titik koordinat 2,1, B 5,1, dan C 2,4. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka tentukan A. Gambar bayangan objek tersebut dengan menggunakan animasi GeoGebra. B. Titik koordinat bayangan objek tersebut. Nah, sebenarnya soalnya sama ya. Cuman yang pertama tadi itu dia merefleksikan terhadap sumbu X. Sementara yang soal yang kedua ini
dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, jadi untuk melihat bayangan setelah direfleksikan terhadap sumbu X, jadi begini dia. Itu gambarnya jadi di sini dia. Di mana titik A-nya itu menjadi titik A inversenya itu menjadi min 5,1, B inversenya min 5,4, dan titik C-nya C inversenya min 10,1. Eh, baik, eh, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, bagus sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk si Martin ini. Jago kali dia. Oke. Ya, jadi begitu ya eh, penggunaan dari GeoGebra untuk memudahkan kita menyelesaikan ya permasalahan yang terkait dengan translasi ataupun refleksi, baik itu pergeseran maupun cerminan. Nah, jadi eh, siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Putri, silakan. Putri Rizky, silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapat pada materi hari ini adalah kita membahas tentang transformasi geometri yang di mana transformasi geometri ini adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Nah, kan transformasi geometri itu kan terbagi empat, tapi kita hanya membahas tentang refleksi dan translasi yang di mana refleksi itu adalah pergeseran dan translasi. Refleksi itu adalah pergeseran atau pemindahan pencerminan, sedangkan translasi titik pada bidang geometris dan arah. Ya, bagus. Mari kita beri aplaus untuk Putri. Oke ya, semuanya bagus ya, semuanya benar ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama transformasi itu adalah perubahan dari suatu objek ya, baik itu titik perubahan posisi ya, perubahan posisi dari suatu objek, baik itu dari titik, garis ataupun bidang ya. Uh, jadi kemudian ada juga translasi di transformasi geometri ini ada empat ya, ada translasi, ada refleksi, ada rotasi dan juga ada dilatasi ya. Tapi yang kita pelajari ini cuma translasi dan juga refleksi. Di translasi itu adalah pergeseran, sedangkan refleksi itu adalah pencerminan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Bapak mau kalian belajar untuk mengenai rotasi dan juga dilatasi. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah mengenai rotasi dan dilatasi. Bapak ya mau kalian mencarikan mencari ya sumber-sumber lain ya untuk em, materi kita untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak. Mungkin karena tadi kita sudah mulai pembelajaran kita tadi dengan doa, ya. Mungkin kita tutup juga dengan doa, ya. Pada Martin silakan pimpin doa kita. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya karena sudah memperhatikan dari awal. Ya, mungkin saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Makasih ya, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Udah siap. Semangat, Bang.